Hai semua, nama aku Bagas. Aku dari divisi desain BEM Visip Unpad. Sekarang aku mau sedikit ngasih tutorial sih tentang web, yaitu lebih khususnya tentang Inspect-Element aja. Karena di sana nanti aku bakal ngebahas tentang sederhana aja terkait tentang HTML kemudian CSS. Oke, yuk. Oke, buat contoh webnya aku ambil dari web BEM Visip Unpad. Ini buat contoh aja ya, pengenalan lah. Kemudian kita langsung inspect elemen. Nah, seperti ini ya tampilannya teman-teman. Nah, oke. Perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam suatu web biasanya itu terdiri dari beberapa tipe file sih, biasanya bisa dalam bentuk HTML, kemudian bisa dalam bentuk CSS, bisa dalam bentuk JavaScript. Itu seperti apa? Lumayan rumit sih kalau misalkan dijelasin, tapi ini sebagai analogi aja ya. HTML itu biasanya programmer ya, web designer, maka HTML itu kalau kita analogiin sebuah rumah, karena ngebangun website itu sama seperti kita ngebangun rumah. Ada tampilan-tampilan, kemudian ada fungsi-fungsi, kemudian ketika kita pergi ke sini itu nanti tampilannya seperti apa, sama kayak rumah. Nah, script HTML ini kalau misalkan kita analogiin, ya ini sebagai bahan baku aja sih, bisa sebagai semen, kemudian bisa sebagai gentengnya. Nah, tampilannya seperti ini secara hierarki, ada struktur-strukturnya dalam HTML. Tag-tagnya juga ada. Teman-teman kalau misalkan mau mempelajari lebih lanjut, mempelajari sendiri mangga, karena lumayan kalau misalkan di sini dijelasin lumayan lama sih, butuh part. Nah, di sini juga kembali lagi ke tadi, ada struktur HTML-nya, mulai dari kalau yang umum ya, mulai dari tag HTML, ini yang atas ini, kemudian tag head atau kepala, kemudian tag body di sini itu untuk isi-isinya apa aja sih. Kemudian ada tag-tag yang lain, mau itu div, kemudian p, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa otodidak sendiri. Nah, kemudian yang tadi aku sebutin, yang kedua yaitu ada CSS. Fungsinya untuk apa? Kembali lagi ke analogi rumah. Kalau misalkan di rumah itu CSS berfungsi sebagai hal-hal yang mempercantik gitu sebuah tampilan kalau di website. Nah, kalau misalkan analoginya rumah berarti seperti catnya itu warna apa, kemudian ukuran kayak ukuran si pembatasnya itu berapa sentimeter. Nah, kita masuk aja ya ke contoh. Nah, biasanya tag CSS itu biasanya ada di kalau misalkan di inspect element itu ada di stylist. Fungsinya untuk apa? Yaitu tadi untuk mempercantik. Dan tag HTML, tag CSS biasanya nanti ada kode-kode tersendiri ya. Nah, misalkan seperti ini, teks BEM Visip Unpad. Nah, ini diambilnya dari mana sih? Dari si tag CSS ini. Mulai dari si warnanya, kemudian font weight, letter spacing, kemudian margin bottomnya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kan ada yang menarik ya, ada H1 banner beranda. Dari mana diambilnya? Dari si CSS ini, class. Buat teman-teman yang suka inspect elemen kemudian ganti-ganti warna, ini nanti bisa nih kayak ganti warna color. Nah, color itu biasanya buat ganti warna teks. Nanti tampilan yang lain juga beda lagi gitu. Nah, kita bisa ganti nih tuh bisa jadi putih. Ini soalnya karena di bold ya. Kemudian nanti itu ada tambahan font size buat ukuran si teksnya, misalkan kita ganti 18px. Nah, jadi kecil kan. Kemudian background bisa nggak sih? Background. Nah, buat backgroundnya nanti bisa kita ganti. Bahkan buat tata letaknya pun kita bisa ganti. Nah, yang awalnya itu di bawah, kemudian kita bisa sejajarin. Kemudian nanti kita bisa ilangin. Banyak lah pokoknya kalau misalkan teman-teman mau pelajari CSS dan tag HTML lebih lanjut.
Oke, itu aja video tutorial dari aku. Maaf banget ini video tutorialnya singkat dan padat, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Oh ya, buat teman-teman ini ada info menarik. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video-video tentang permediaan, mungkin kayak video yang tadi aku buat, teman-teman bisa nih langsung follow Instagram FMS Unpad, karena di sana itu bakal banyak video pencerdasan yang lain, video-video yang lain seperti tadi, yang mau itu terkait tentang fotografi, videografi, typografi, dan lain-lainnya. Terus juga jangan lupa juga add OA lainnya dengan namanya itu sama, FMS Unpad, kemudian Twitternya, terus TikTok, akun TikToknya, karena di sana nanti bakal banyak sekali video-video pencerdasan ya seperti video tadi. Kemudian juga jangan lupa ikutin workshopnya, karena nanti di FMS Unpad itu bakal mengundang narasumber-narasumber yang ahli di bidang permediaan. Jadi buat teman-teman yang suka, sok ikutin. Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih. Bye-bye.